Halo semuanya, kali ini saya ingin berbagi pengalaman untuk pemakaian oli yang saat ini saya pakai, yaitu Fastron Eco Green yang 5W30. Nah, sebelumnya saya ganti itu untuk harganya sekitar berapa terakhir tuh beli ya, 240-an. Nah, saat ini tuh penggunaannya udah 6.000 kilo, bentar lagi sekitar puluhan kilo lagi udah 6.000 kilo, jadi udah lebih dari target saya yang gantinya di 5.000 niatnya. Nanti ini saya sambil jalan sambil cerita-cerita. Nah, ini saya tuh habis beli oli di S1R ya. Selanjutnya saya pengen nyobain oli ini STP, dia yang full sintetis. SAE nya tetap sama 5W30. Ini lagi promo. Untuk harga aslinya kalau nggak salah 150-an. Ini dapatnya di 70-an untuk per liternya ya. Nah, selanjutnya paling kita cerita-cerita. Ini HP-nya saya taruh gini aja karena nggak ada holder yang ini ya, yang proper. Sambil jalan, semoga di jalan bisa kelihatan jelas. Agak susah sih. Oke, jadi kenapa saya sebelumnya tuh pakai Fastron, karena harganya murah ya. Dapat 3,5 liter tuh di harga 240-an. Itu murah. Itu alasan gantinya itu. Dan setelah saya pakai, sebenarnya bagus-bagus aja sih. Olinya tuh ya enak lah, sebenarnya sama aja lah, semua oli kalau baru diganti pasti enak. Cuma yang saya rasain itu di kilometer berapa ya, saya nggak ingat pastinya. Mungkin di sekitar di 4.000-an kilo itu kerasa mobilnya itu nyendat-nyendat kalau habis dipakai lama. Mungkin panas ya, entah emang benar karena olinya nggak tahan panas atau apa, saya juga kurang tahu, entah sugesti aja. Cuma ini sharing aja, pemakaian di 4.000 lebih itu udah mulai sering berobat atau ndut-ndutan. Tapi itu kondisinya kalau dipakai lama atau udah jauh gitu, pakai keliling-keliling seharian, baru kerasa. Kalau baru dipakai mobilnya baru bentar, itu belum, masih normal aja gitu. Paling tuh kerasanya kalau udah jalan beberapa jam, nanti di RPM rendah tuh suka dudutan, padahal ya injek kopling magas normal aja, nggak ada yang salah gitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman juga pakai oli Fastron Eco Green ini. Apa benar asumsi saya bahwa setelah 4.000-an kilo performanya udah jelek? Dan Fastron Eco Green ini masuknya oli semi sintetis. Jadi seharusnya tidak lebih dari 5.000 kilo sih anjurannya. Cuma ini saya paksain 6.000 kilo karena hemat budget dulu. Ekonomi sulit. Ini 6.000
pakai. Dan kondisi terakhir kan setelah bongkar yang saya ganti cover valve tuh, sealnya, packingnya itu kondisi mesin masih bersih. Jadi semoga aja nih 6000 kilo nggak ada masalah selanjutnya. Dan setelah ini nanti mau ganti merek STP. STP ini full sintetis, jadi harusnya bisa lebih panjang umur pakainya, sekitar 10.000 kilo kalau nggak salah. Ya mungkin 9-10.000 kilo. Ini karena promo aja makanya saya beli STP. Kalau seandainya harga normal sih kayaknya saya mikir-mikir lagi. Lumayan kan kalau harga normal seliternya 150-an, butuh 3 liter 4,5, lumayan kan. Jadi kalau mending cari yang promo aja, kita ambil ya kan. Kalau nggak promo ya nanti dulu, paling tetap pakai Fastron gitu. Dan setiap pergantian oli saya ganti juga ininya ya, filter olinya. Jadi mau mereknya sama olinya ataupun ganti merek oli, filter oli itu tetap saya ganti karena asumsi saya bahwa setelah dipakai itu filternya pasti udah nggak bagus lagi penyaringannya. Jadi kayaknya emang dari logika masuk kalau emang harus ganti. Cuma kalaupun emang pengen hemat ya nggak masalah. Gantinya tuh tiap 2 kali ganti oli bisa, atau bahkan ada yang 3 kali ganti oli baru ganti filter, ada kalau nggak salah. Cuma ya kalau saya sendiri tiap ganti oli diusahakan ganti filternya. Untuk filternya sendiri sebenarnya nggak mahal ya, saya beli ini online mereknya Aegis yang sebelumnya saya pakai itu 25.000 harganya. Jadi dengan 25.000 lebih aman aja lah gitu, maksudnya ngeluarin 25.000 tapi penyaringan oli buat 5.000 atau 10.000 kilo selanjutnya aman gitu, bersih. Untuk pemakaian Fastron Eco Green itu sebenarnya nggak jelek, saya nggak bilang jelek, bagus. Untuk harganya cukup lah. Yang seharga mirip-mirip itu kan ada merek ini juga, Jumbo Veloz kalau nggak salah. Cuma saya belum nyoba itu karena di sini nggak ada, harus online. Dan saya agak ragu kalau beli online nggak di official. Jadi ditahan dulu ganti oli jumbonya. Lalu ada juga Shell Helix Eco apa itu, Shell Helix Eco lah pokoknya. Cuma harga lebih mahal dikit. Untuk kemasan 3,5 liternya masih di bawah 300 lah. Terus apa lagi ya, udah sih. Paling sebelumnya kan saya sempat pakai PTT, dan PTT itu saya rekomendasi itu bagus ya. Dia di 5.000 kilo olinya masih nggak terlalu butek, jadi kayaknya bagus, dia tahan panasnya bagus, jadi dia nggak kebakar menurut saya sih gitu ya. Ini kita bicara awam lah, bukan bengkel, pemakai aja. Jadi pengalaman itu pas pakai PTT itu olinya bagus, dia 5.000 kilo masih dibilang bening enggak, cuma ya nggak butek hitam gitu. Sementara Fastron ini saya cek waktu 4.000-an kilo mau ke 5.000 itu udah hitam banget ininya, olinya udah hitam, dia kebakar. Jadi
ekonomi, ada harga, ada kualitas, walaupun nggak berlaku di semua hal. Cuma untuk persoalan kali ini berlaku untuk harga yang lebih tinggi, pasti bahannya lebih bagus, dan mereknya juga merek ini ya, terkenal. Untuk PTT itu dari Thailand, dan kita tahu Thailand urusan otomotif udah bagus lah, bagus banget ya teman-teman. Gitu aja sharingnya, semoga menjadi referensi buat teman-teman yang mau ganti oli menggunakan Fastron Eco Green. Kesimpulan saya, olinya sih cukup bagus, tidak jelek sama sekali, cuma ya jangan berharap performa ya. Untuk performa pasti kalah sama oli-oli yang lebih bagus lagi. Untuk dibandingin sama yang sebelumnya saya pakai itu PTT, bagusan PTT, itu pengalaman saya. Mungkin tiap orang beda-beda. Terus untuk konsumsi BBM pakai Fastron tuh sama aja sih, saya nggak ngelihat ada yang signifikan banget ya, mirip-mirip lah, beda tipis. Paling yang saya rasain beda banget itu di segi ini, tadi itu ada ngelitik entah berebet istilahnya, kalau udah dipakai lama mobilnya, kalau udah panas lah itu berebet di RPM rendah, padahal nginjek kopling udah bener gitu ya. Gitu doang sih, itu juga dipakai setelah 4000-an kilo. Awal-awal sih aman, nggak ada masalah ya. Gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.